Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Teman-teman kelas 8, alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan pembelajaran fikih. Insyaallah kita akan membahas materi lanjutan dari seputar puasa ya. Kita masih membahas seputar puasa, yaitu kita akan membahas tentang qada puasa. Ya, tentang qada puasa. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali pelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, apa sih qada ya? Qada itu artinya adalah mengganti puasa yang ditinggal. Qada ya, secara mudahnya seperti itu. Misalkan teman-teman tidak berpuasa di bulan Ramadan karena uzur, misalkan karena sakit, karena safar, ya, maka boleh diqadha. Oke. Teman-teman sekalian, ya, orang yang boleh mengqadha puasa, ya, orang yang mengqadha puasa itu ada dua, ya. Ada orang yang mengqadha puasa, ya, karena ya sebab yang mungkin hilang. Sebab yang mungkin hilang. Ada orang yang sebab yang tidak mungkin hilang. Ini ada dua sebab. Ada sebab yang mungkin hilang, ada sebab yang tidak mungkin hilang. Sebab yang mungkin hilang, contohnya apa? Sakit, safar, ya kan? Haid atau nifas, itu sebab yang mungkin hilang. Nah, orang yang sebab mungkin hilang ini harus qadha puasa. Kan ada qadha mengganti puasa di hari yang lain, ada bayar fidyah. Tuh, ada dua teman-teman. Kalau bayar fidyah itu adalah dia nggak mampu puasa di hari lain. Ya, misalkan tua, ini sebab yang tidak mungkin hilang. Orang tua kan dia bisa sih puasa, cuman berat, maka dia bayar fidyah saja, tidak usah diganti di hari yang lain, ribet nanti ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan barang siapa yang berat menjalankan puasa, dia membayar fidyah kepada ya orang miskin, yaitu memberikan makanan. Jadi kalau ada dua sebab ya tadi ya. Ada sebab yang mungkin hilang, ada sebab yang tidak mungkin hilang. Sebab yang mungkin hilang seperti safar, terus sakit, ya kan, haid dan nifas, ini sebab yang mungkin hilang, maka dia harus qadha puasa di hari yang lain. Adapun sebab yang tidak mungkin hilang, sebab yang tidak akan hilang seperti sakit orang tua, maka dia tidak usah qadha tapi bayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin. Misalkan dia nggak puasa selama 1 bulan, maka dia kasih makan tuh ntar di hari yang lain, ya. Kasih makan 30 orang miskin, seperti itu. Oke teman-teman sekalian, kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, hukum mengakhirkan puasa. Hukum mengakhirkan qadha puasa ya. Hukum mengakhirkan qadha puasa. Misalkan teman-teman karena ada sebab yang mungkin hilang, contohnya adalah teman-teman haid misalkan kalau yang perempuan, atau sakit pas Ramadan, sakit misalkan 3 hari sakit. Berarti teman-teman punya hutang puasa 3 hari kan gitu. Nah, ini nggak diganti-ganti puasanya. Syawal lewat, terus Zulqa'dah lewat, Zulhijjah lewat juga, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, sampai Sya'ban belum diganti yang 3 hari itu. Ini hukumnya gimana? Nah, harusnya diganti secara cepat ya teman-teman ya. Segera teman-teman. Ya, segera diganti. Misalkan teman-teman punya hutang 3 hari puasa, segera diganti. Jangan nunggu sampai Sya'ban lagi. Kalau udah Sya'ban, Ramadan dikit lagi. Ya. Maka dia harus segera mengganti puasanya. Ya, jangan sampai terlewat. Hati-hati nih. Kalau terlewat dosa teman-teman. Belum membayar puasa, dosa ya. Di sini dijelaskan ya. Kita harus mengqadha dulu ya, harus mengqadha dulu.
jangan sampai mengakhirkan. Kalau masih bulan Sya'ban boleh. Kayak sekarang nih. Sekarang masih di awal-awal bulan Sya'ban ya, masih di pekan-pekan pertama di bulan Sya'ban, teman-teman masih punya utang puasa, segera dibayar. Segera dibayar karena 20-an harian lagi ya. Itu puasa Ramadan, segera dibayar. Artinya dibayar di qadha ya. Di qadha. Silakan di qadha puasa. Misalnya ada 3 hari, 7 hari yang masih hutang, silakan di qadha puasanya. Ya, kalau sampai bulan Ramadan tidak di qadha maka teman-teman ya berdosa. Ya, berdosa. Itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau punya hutang puasa ya harus segera diqadha, jangan ditunda-tunda sampai di akhir bulan Sya'ban ya. Jangan. Oke, yang kedua, hukum orang yang meninggal tapi belum membayar qadha puasa, ini hukumnya gimana? Ini teman-teman di sini ada 2 ya. Ada 2 keadaan ya. Yang pertama, mengakhirkan qadha puasa karena ada uzur seperti sakit misalnya, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya. Dia punya punya hutang puasa, tapi karena dia sakit nggak taunya terus meninggal dunia, maka orang seperti ini maka dia tidak ada kewajiban apapun, gitu kan? Misalkan dia lagi puasa terus jadi dia terkena sakit, ya dirawat terus meninggal, maka dia tidak usah mengqadha lagi dan tidak ada kewajiban bagi walinya. Yang kedua, mengakhirkan qadha puasa tanpa ada uzur. Ya, dia bisa berpuasa tapi dia malas. Beda dengan yang pertama, dia punya hutang tapi setelah puasa dia sakit, ya, sakit terus meninggal, maka dia ada uzur. Yang kedua ini, dia akhirkan puasa punya hutang tapi nggak segera dibayar, santai-santai, leha-leha sampai dia meninggal, maka ini adalah tidak ada uzur ya. Dan yang seperti ini maka wajib membayar kafarat dari harta warisannya ya, yaitu dengan memberikan makanan kepada fakir miskin bilangan hari yang dia tinggalkan ya. Adapun jika tanggungan puasanya bukan puasa wajib pada asalnya seperti puasa nazar, maka disunahkan bagi walinya untuk mengqadhanya. Walinya adalah ahli warisnya ya. Ini ya teman-teman sekalian. Jadi kalau ada orang yang meninggal belum sempat qadha dan dia memang belum sempat qadha karena dia lalai, maka ya dibayarkan fidyah. Bayar fidyah, memberi makan orang miskin sebanyak hari yang dia tinggalkan, yaitu oleh ahli warisnya. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Di sini ada hadis ya teman-teman dari ya hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaq alaih. Sesungguhnya seorang wanita datang kepada Nabi sambil berkata, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan masih punya tanggungan puasa nazar ya. Puasa nazar. Apakah saya dapat berpuasa untuknya? Beliau berkata, iya, kalau nazar. Ya. Oke. Jadi kalau puasa Ramadan ya, maka dibayarkan puasa itu dengan membayar fidyah kalau dia sudah meninggal karena dia belum sempat mengqadha karena lalai ya, atau tidak ada uzur. Seperti itu. Oke, yang ketiga, kita membahas tentang puasa tatawwu sebelum qadha puasa. Puasa tatawwu itu artinya puasa sunnah. Misalkan puasa Arafah 9 Dzulhijjah, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid. Misalkan seperti itu. Itu puasa tatawwu namanya, puasa sunnah. Jadi kalau dengar ada istilah puasa tatawwu artinya adalah sunnah. Oke teman-teman sekalian, lah kita mau puasa tatawwu, kita masih punya qadha puasa, mana yang didahulukan? Nah, ini pertanyaannya. Mana yang didahulukan? Ya. Kalau puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, misalkan habis bulan Ramadan, 1 Syawalnya kan lebaran. Setelah itu puasa Syawal 6 hari. Kata Nabi SAW, ini puasa sangat bagus. Ya, kata Nabi SAW, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan minasyawal kana kasiyami dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan, setelah itu dia sambung dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ya kasiyamid dahri ya, dia seperti
puasa 1 tahun penuh. Jadi kalau kita habis bulan puasa nih, puasa lagi 6 hari di bulan Syawal, maka kita seperti puasa di bulan puasa 1 tahun. Ya. Nah, kalau puasa Syawal ini kita harus puasa ini dulu, teman-teman. Puasa qadha dulu. Misalkan kita mau puasa Syawal nih 6 hari, kita qadha dulu. Misalkan teman-teman kan biasanya ada haid ya, kalau yang perempuan biasanya haid ya. 3 hari misalnya, atau 4 hari, atau 5 hari, atau 6 hari. Lamanya 7 hari lah haid. 7 hari ya. Setelah tanggal 2 teman-teman qadha puasa langsung ya. Tanggal 2 ya. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanggal 8 baru selesai karena hutangnya 7 hari. Setelah itu baru 6 hari di bulan Syawal tadi. Jadi disambung lagi. Ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ya, misalkan begitu. Atau ya 14, 6 hari. 14, di tanggal 14 baru teman-teman selesai puasa ya, yang pokoknya puasa Syawal itu teman-teman harus ya puasa qadha dulu karena itu berkaitan erat dengan puasa Ramadan. Ya, jangan puasa Syawal tapi belum qadha. Ya, bagusnya seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya hutang puasa segera dibayar. Ya, apalagi teman-teman sehat, jangan sampai nunggu sakit. Ya. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya dari Mr. Febri. Barakallahu fikum. Tadi yang puasa tahu sebelum qadha puasa, misalnya teman-teman sampai bulan Syawal belum bayar qadha, ya segera dibayar ya, segera dibayar qadhanya ya. Dilunasi hutang puasanya. Seperti itu aja dari Mr. Febri, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ana akhtatimu bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.